Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Eternal Goal, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai manajemen perubahan di perusahaan. Dengan saya sendiri, Fitri Mahisa, dan teman-teman saya, Ina Maiza, Tatiratun Masrura, dan Hilda Febrini. Manajemen perubahan perusahaan adalah kompetensi inti organisasi yang memberikan diferensiasi kompetitif dan kemampuan untuk secara efektif beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Kemampuan manajemen perubahan perusahaan berarti manajemen perubahan yang efektif tertanam dalam peran, struktur, proses, proyek, dan kompetensi kepemimpinan organisasi. Manajemen perubahan berfungsi untuk membantu setiap tingkat perusahaan Anda mengelola dan berhasil dalam menghadapi penyesuaian kecil dan besar. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan, pendekatan, serta jenis-jenis manajemen perubahan perusahaan yang akan dipaparkan oleh Ina Maiza. Baik, terima kasih Fitri Maisa atas kesempatannya. Langsung saja saya akan memaparkan itu tujuan manajemen perubahan. Yang pertama, untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, untuk menyesuaikan diri dari perubahan yang sering terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal. Kemudian, untuk memperbaiki efektivitas agar dapat bersaing di pasar modern. Baik, selanjutnya ada pendekatan manajemen perubahan. Yang pertama, pendekatan rasional, empiris untuk perubahan, didasarkan pada keyakinan bahwa ada perilaku orang-orang yang dapat diprediksi. Kedua, pendekatan normatif, reduktif, yaitu menekankan kepada bagaimana seorang manajer perubahan dapat mempengaruhi atau bertingkah laku dengan cara-cara tertentu. Kemudian yang ketiga, ada pendekatan kekuasaan, koresif. Pendekatan koresif atau kekuasaan yang memaksa untuk manajemen perubahan digunakan secara semena-mena oleh sebagian pihak. Kemudian yang terakhir, ada pendekatan lingkungan adaptif. Premis utama dari pendekatan ini ke manajemen perubahan ialah bahwa meskipun orang-orang berdasarkan insting mereka berupaya menghindari gangguan atau kerugian. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis manajemen. Yang pertama, small incremental change, kemudian bumpy incremental change, kemudian terakhir ada discontinuous change. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tingkatan, fase, dan tahapan yang akan dipaparkan oleh Tatiratun Masrura. Baik, terima kasih Fitri Maisa atas kesempatannya. Jadi saya akan memaparkan tingkatan manajemen perubahan dalam perusahaan. Tingkatan yang pertama yaitu perubahan individu. Tingkatan ini adalah tingkatan paling dasar sebab setiap individu pasti akan selalu mengalami perubahan. Yang kedua ada perubahan organisasi dan yang ketiga ada perubahan kemampuan perusahaan. Selanjutnya ada fase manajemen perubahan di perusahaan. Yang pertama ada fase A, yaitu position, value, or strategic position, yaitu menentukan posisi strategis. Yang kedua ada fase B, yaitu measures goals, atau mengukur tujuan. Yang fase C, yaitu assessment strategy, atau strategi assessment. Yang fase D, yaitu action, level-level, atau aktivitas perubahan. Yang terakhir yaitu fase E, yaitu environment scan, atau identifikasi lingkungan eksternal. Selanjutnya ada tahapan manajemen perubahan. Yang pertama ada start smart atau tahapan pre-planning atau tahap awal perencanaan. Yang kedua ada shock. Pada tahap ini dimulai perubahan dengan ditandai kick off oleh change leader atau pemimpin perubahan. Selanjutnya ada depression or anger. Pada tahap ini perubahan sudah dilakukan dan reaksi-reaksi yang muncul akibat adanya reorganisasi. Selanjutnya ada hang in or persevere. Pada tahap ini reorganisasi dan hubungan kerja yang baru mulai diberlakukan. Selanjutnya ada hope or adjustment. Pada tahap ini dilakukannya penyesuaian atau penyelarasan dengan kondisi organisasi yang baru. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada rebuilding. Pada tahap ini kondisi organisasi yang baru telah terbangun secara permanen. Nah, untuk pembahasan terakhir yaitu mengenai strategi manajemen perubahan dan manfaat manajemen perubahan yang akan dipaparkan oleh Hilda Febrini. Di sini saya akan memaparkan strategi manajemen perubahan. Yang pertama yaitu establishing a sense of urgency, yaitu membangun rasa urgensi. Yang kedua, creating the guiding coalitions, yaitu menciptakan koalisi penuntut. Yang ketiga, developing a vision and strategy, yaitu merumuskan visi dan strategi. Yang keempat, communicating the change vision, yaitu mengkomunikasikan visi perubahan. Yang kelima, empowering growth-based action, yaitu memberdayakan tindakan yang menyeluruh. Yang keenam, generating short-term kan kemenangan jangka pendek. Yang ketujuh, consolidating gains and producing more change, yaitu mengkonsolidasikan hasil dan mendorong perubahan yang lebih besar. Dan yang terakhir, encouraging new approaches in the culture, yaitu menambahkan pendekatan baru dalam budaya. Kemudian ada manfaat manajemen perubahan. Yang pertama yaitu menilai dan memahami kebutuhan serta dampak perubahan. Yang kedua, menyelaraskan sumber daya dalam bisnis. Yang ketiga, mengelola beragam biaya perubahan. Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan. Yang kelima, membantu staf atau karyawan. Yang keenam, merencanakan dan melaksanakan strategi. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Yang kedelapan, memelihara serta meningkatkan produktivitas. Dan yang kesembilan, mengurangi stres dan kecemasan. Dan yang terakhir yaitu minimalkan kemungkinan kegagalan dalam perubahan. Baik, sekian pemaparan materi yang kami sampaikan mengenai manajemen perubahan di perusahaan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu manajemen perubahan perusahaan adalah kompetensi inti organisasi yang memberikan diferensiasi kompetitif dan kemampuan untuk secara efektif beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Adapun penyebab terjadinya manajemen perubahan ialah perubahan manajemen dari tingkat atas, teknologi, kompetensi,
peraturan, tuntutan pengguna, kesalahan dari bekerja sehari-hari. Nah, untuk itu dilakukan manajemen perubahan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sekian pembahasan kami kali ini. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.